warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alfi Alfi TV. Kali ini saya kedapatan sebuah televisi Polytron ya. Sebuah televisi Polytron ini merupakan servis dari teman sama servis. Ini katanya kerusakannya indikatornya berkedip-kedip ya. Indikator berkedip-kedip. Coba kita cek dulu bagian mananya rusak sehingga menyebabkan indikator berkedip-kedip. Televisi Polytron ini sering ya mengalami kerusakan indikator berkedip ya, yang disebabkan oleh banyak faktor ya. Memang semua gitu. Polytron itu kalau ada sesuatu yang tidak beres maka indikator akan berkedip ya. Teman-teman jangan terkecoh ya. Di samping itu apabila ada yang protek, indikator habis hidup saat kemudian padam. Ini ya sudah kita pasang. Jangan lupa pasang ini ya, degosnya ini ya, apa konektor ke tabung ini ya, pengaman ya, kabel ground. Kita cek dulu pelan-pelan. Ini sudah banyak yang diganti ini ya. Ini sudah banyak yang diganti. Ini elko ini sudah banyak yang diganti. Nah ini ya, apabila kita hidupkan televisi ini ya, ini indikator berkedip-kedip cepat ya, dan layar tidak menyala ya. Pertama-tama kita cek ini tegangannya dulu ya. Kita cek ini ya, kita cek tegangan. Saya menggunakan AVO manual aja. Kita cek tegangan di B+ ya. Ini B+, ini B+. Ini tegangannya 60 volt ya, tegangan 60 volt. Ini skala 250 ya, tegangan 60 volt. Sedangkan tegangan 50, ini tegangan 50 ya, tegangan 50. Ini tegangannya kecil ya, kita skala ke 50 ya. Kita cek lagi tegangan 50. Ini tegangan 15 volt ya, 15 volt. Seharusnya tegangan standby ini 35 volt ya. Tegangan yang normal sekitar 35, standby sekitar 40 sampai 45 apabila start ya. Ini tegangan bergetar ya. Nah, ini tegangan bergetar. Kemudian kita cek tegangan di ini ya. Tegangan di 8 volt ini. Tegangan 15 ini ya. Ini 15. Ini tegangan, ini skala 10 ya. Ini tegangan berarti sekitar 3,5 volt ya. 3,5 volt. Biasanya apabila start tegangan sekitar 10 ya. Kita coba kita cek tegangan di 5 volt ya. 5 volt ini ya. 5 volt. Ini ya. Tegangan 5 volt normal ya, tapi berkedip-kedip. Ini tegangan 5 volt bergerak-gerak ya. Nah, berarti televisi ini tegangannya ngedrop ya, istilahnya ngedrop. Langkah yang pertama kita coba kita lepas jumper ini ya, jumper dari elko 115 ini ke playback ya, yang ke B+ playback, atau bisa langsung di sini kita lepas bisa, tapi kesulitan. Ini ada sebuah R ya. Ini sedotan saya kurang enak. Kita lepas dulu. Ini ada sebuah R. Biasanya nilainya sekitar kecil, tapi 5 watt ya. Ini ya. Ini ada sebuah R. Ini ya 5 watt ya.
Ini merupakan jumper tegangan yang ke B+ ya. Kita ukur lagi, kita nyalakan televisi. Ini indikator masih berkedip ya. Kita ukur lagi skala 250 ya, di B+ ya. B+ ini ya, tegangan masih tetap ya 60 volt ya, tidak berubah, tegangan masih tetap. Kerusakan ini berarti tegangan drop ya, tidak disebabkan oleh ini ya, tegangan drop tidak disebabkan oleh kerusakan di jalur ini ya. Ini playback normal, transistor normal, berarti kerusakan hanya di bagian regulator ini ya. Jadi bagian beban tidak ada masalah. Karena apa? Karena setelah dilepas tegangan masih tetap ya. Kemudian coba kita jumper ini ya, tegangan di elko tegangan 50 volt ini ya. Saya jumper dengan elko 220 50 volt ya. Biasanya apabila elko itu kurang, ini akan berkedip ya. Kita matikan televisi. Ini untuk sementara ya, teman-teman jangan kasih elko 220, biasanya kasih 100 gitu sudah cukup ya. Apalagi yang voltnya yang lebih tinggi 100 mikro 100 volt bagus ya. Nah, kemudian kita ukur ya, kita ukur tegangan ini ya. Ini masih indikator berkedip-kedip ya. Kita ukur tegangan 50 volt ya. Skala 50. Ini pelan-pelan tegangan 50 volt ya. Ini ya masih tetap berkedip-kedip ya, tegangan kurang ya. Kerusakan cara pengetesannya tegangan kurang ini bisa apa? Bisa disebabkan oleh kerusakan di bagian sini, bisa ya. Dari IC audio ini bisa mengalami kerusakan sehingga tegangan ini drop ya. Juga disebabkan oleh dari power supply-nya itu sendiri ya. Cara pengetesannya kita lepas dulu ya elko-nya ya. Kita lepas dulu elko-nya ini tadi, tidak masalah. Cara pengetesannya ini ya. Ini cara pengetesannya. Arahkan AVO ke ini ya, ke B+ ya. Ini ke B+. Jadi ini tegangan ke B+ ini ya, ke B+, sambil kita amati avometer ya. Ini ya, kelihatan ya. Nah, kita ini B+ sambil kita amati avometer, kita hidupkan televisi. Ini, nah ini skala 250 ya. Ini, kemudian kita adjust di ini ya, di trimpot ini ya, trimpot ini kita adjust ya. Trimpot ini kita adjust sambil kita amati tegangannya. Nah, apabila kita adjust ini tegangan tidak berubah, ya, ini tidak berubah ya, kita putar-putar tidak berubah ya, berarti kerusakan disebabkan oleh ini ya, oleh bagian regulator ya, bagian regulator. Mengapa? Karena dari ini elko 110 ini tegangannya mengalir ke bagian ajus ya. Ini ada sebuah R, ini ke bagian ajus ya, ke bagian ajus. Ini dari ini ke bagian ajus ya. Coba kita ganti IC ini ya. Ini ajusnya ya. Ini posisi trimpot mana? Trimpot. Trimpot ini ya. Ini trimpot ya. Ini trimpot.
Coba kita tes ini, ini apabila air ini putus juga bisa ya. Tapi saya akan coba untuk mengganti IC stabil ini. Ini IC stabil ya, stabil tegangan ya. Coba saya lepas dulu IC stabilnya. Kita lepas. Jadi gitu, untuk mengetahui pengecekannya begitu ya, kita adjust dulu ya. Apabila bagian primer ini normal, maka apabila kita adjust, jarum akan bergerak ya, akan bergerak mengikuti irama putaran kita ya. Apabila kecil kecil, apabila besar besar. Ini ya, ini IC-nya 431 ya, WL 4 ini ya, WL 431 ini. Coba saya ambilkan di televisi Polytron ya. Ini saya ada dengan televisi Polytron, saya ambilkan. Saya ambilkan ini yang tadi, ya, ini ya, WL 431 ya. Coba kita pasang. Rangkaian driver ini juga dipengaruhi atau koppel ya, koppel ini juga berpengaruh ya. Tapi apabila koppel ini rusak, tegangan bisa drop, bisa langsung over ya. Ini saya solder. Tinggal sedikit, tidak apa-apa, cukup. Sudah. Coba kita ukur tegangannya ya. Kita ukur tegangannya. Ini sudah saya lepas ya. Ini indikator. Nah, ini ya. Indikator sudah tidak berkedip ya. Indikator sudah tidak berkedip. Kita ukur tegangannya di B+. Nah, ini ya, tegangan di B+ normal ya. Normal 110 ya, 100 lebih ya, berarti normal. Apabila berkedip tadi tegangannya kurang ya. Ini tegangan ini bila standby ini biasanya 5 volt ya. Nah, ini standby ini 5 volt ya, tegangannya 5 volt di ini 5 volt. Oh, ini kecil ya, ini kecil ya. Ini 7 volt ya. Apabila yang 50 ini 35 sampai 40. Ini kita ukur ya. Apabila standby tegangan 30 ya. 25 volt ya. Yang 35. Mari kita pasang dulu jemperannya ini yang kita lepas tadi. Ini kita pasang ya. Kita pasang. Kita pasang dalam aja. Biar rekan-rekan tahu posisinya ya. Ini IC yang tadi, yang rusak tadi. Ini ya posisinya di sini ya, jemperan itu ya. Jemperan ini di sini. Jadi indikator berkedip ini merupakan suatu masalah yang sering dialami oleh televisi Polytron ya. Yang disebabkan adanya gagal kerja ya, gagal kerja dari sebuah alat atau tegangan kurang pas juga bisa berkedip, atau adanya korsleting di rangkaiannya, biasanya bagian audio korslet sehingga tegangan turun, bagian playback korslet sehingga tegangan turun juga berkedip ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya. Kalau pengetesannya begitu ya.
Setelah kita pasang jumpernya, tadi side bay ya, langsung start ya, soalnya startnya itu berasal dari playback ya, dari umpan balik playback. Jadi apabila playback tidak kerja ini, nah ini sudah ya, sudah berkedip, dan layar sudah ini ya, sudah hidup ya, polytron. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya, dalam mengatasi polytron yang berkedip ini. Jadi polytron berkedip ini disebabkan oleh gagalnya playback, ada kerusakan di bagian ini playback ini. Pengecekannya kita lepas dulu hambatannya ya. Apabila hambatan dilepas masih drop, kita cek dulu tegangan di sini ya, di IC audio ini, atau juga bisa dari IC ini rusak ya berkedip, dari tuner rusak ya berkedip. Jadi kita cek dulu bagian manakah, kita open dulu bagian tegangannya ya, tegangan audio kita open, tegangan tuner kita open, sehingga kita tahu. Dan untuk menentukan blok primer sama sekunder, ini bagian primer ya, bagian primer, ini bagian sekunder. Untuk menentukan bagian primer atau sekunder yang rusak, kita adjust ya. Apabila kita adjust tidak berubah jarumnya, maka bagian primer yang rusak. Demikianlah tutorial sederhana ini, mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan yang kesulitan atau kebingungan dalam mengatasi TV polytron yang berkedip. Salam dari saya.